umat Nabi Muhammad supaya punya hati takut miskin dan selalu mendorong mereka umat Nabi Muhammad melakukan fahsya. Dalam tafsir disebutkan al-bukhlu, punya sifat pelit yang lalai untuk sedekah atau menunaikan zakatnya. Maka daripada itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, miskin bukan menjadi masalah, tapi sifat takut miskin ini menjadi masalah. Miskin bukan sesuatu yang memalukan. Di dalam kitab ada disebutkan satu bab, nama babnya bab fadhailul fuqara, menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang fakir miskin. Bahkan Nabi Muhammad juga bersumpah dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, bukan. Maknanya miskin bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang merendahkan kita di hadapan Allah. Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu melihat di surga banyak penduduk surga ini adalah orang-orang miskin yang sabar atas kemiskinannya. Selesai peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi, Allahumma hini miskinan, ya Allah, hidupkan saya menjadi orang yang miskin. Wa amitni miskinan, sampai mati Allah, matikan saya sebagai orang miskin. Wa syurni fi zumratil masakin, sampai kiamat ya Allah, kumpulkan saya bersama kelompok-kelompok orang yang miskin. Lihat Nabi Muhammad berdoa kepada Allah minta miskin. Saya tanya yang hadir, pernah doa minta miskin? Ya Allah miskin, ya Allah pernah. Jangan coba-coba nanti. Insya Allah sekali kita doa minta miskin sama Allah, insya Allah kabul. Kadang belum doa sudah kabul duluan. Maknanya miskin ini gak masalah, tapi kalau ada di hati sifat takut miskin, ini masalah. Makanya sungguh mulia orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulia orang yang membelanjakan hartanya fisabilillah di jalan Allah. Alaikum bisadaqah, kata Nabi Muhammad, alaikum. Rasulullah katakan alaikum, wajib bagi kalian wahai umatku mempunyai rutinitas kita bersedekah. Bahkan dalam hadits lain disebutkan, ketika masuk di waktu subuh, ada dua malaikat kanan dan kiri kita. Yang kanan berdoa kepada Allah. Apa malaikat kanan berdoa kepada Allah? Allahumma di munfiqan khalafa, ya Allah, kalau orang ini sedekah hari ini tambah hartanya. Yang kiri juga gak terima, doa sama Allah, Allahumma di mumsikan talafa, kalau orang ini gak sedekah ya Allah, binasakan dia. Makanya kita sering mendengar ada istilah sedekah subuh. Karena di waktu subuh itu ada dua malaikat yang saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, alaikum bisadaqah, wajib kepada kalian sedekah. Fa inna fiha sittu khisal, karena di dalam sedekah ada 6 kemuliaan. 3 kemuliaan fid dunia yang dia dapatkan di dunia, dan 3 kemuliaan fil akhirah, nanti di akhirat. Adapun kemuliaan yang pertama bagi orang yang rajin sedekah, yang pertama, fatazidu fil rizki, sedekah akan menyebabkan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki bukan hanya uang. Nikmat sehat walafiat itu rezeki dari Allah. Umur yang barokah itu rezeki dari Allah. Makanya orang yang rajin sedekah insya Allah diberi panjang umur, sehat walafiat. Pernah suatu hari malaikat Israel bertamu ke rumah Nabi Sulaiman. Kata Israel, ya Sulaiman, kau punya tetangga namanya Bapak Fulan bin Fulan. Lihat, 5 hari lagi saya cabut nyawanya. Israel ini pergi, diperhatikan 5 hari tetangganya masih sehat walafiat. Seminggu ditunggu, sampai sebulan, sampai 5 bulan, tetangganya gak mati-mati. Nabi Sulaiman bingung, bagaimana Israel ini? Ini sudah 5 bulan, tetangga saya masih hidup. Kemudian datang lagi Israel. Nabi Sulaiman bertanya, wahai Israel, ini sudah 5 bulan, kenapa tetangga saya masih hidup? Kata Israel, betul wahai Sulaiman, 5 bulan yang lalu saya sudah ke rumahnya mau cabut nyawanya. Lalu subhanallah, kebetulan ada pengemis minta sedekah, diberikan sedekah 5 dirham. Anggap kalau 5 dirham hadir 50.000. 50.000 disedekahkan kepada pengemis oleh tetanggamu, diterima oleh pengemis dengan senang. Pengemis berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur Bapak Fulan bin Fulan karena sedekahnya. Ketahuilah wahai Sulaiman, 50.000 yang disedekahkan dapat bonus
sedekah rezekinya ditambah oleh Allah. Yang kedua, wa taksurul mal wa tuksirul mal. Sedekah bisa menyebabkan hartanya juga ditambah oleh Allah. Yang mengatakan ini bukan saya, Nabi Muhammad. Beliau mengatakan mana qosomalun. Harta yang kita sedekahkan itu tidak berkurang, kata Nabi. Baliyazdat, diulang 3 kali, bertambah. Ulama ketika membaca hadis ini timbul pertanyaan, ada apa Nabi Muhammad ulang bertambahnya sampai 3 kali ini, ada apa? Padahal Nabi kalau mengucapkan bertambah sekali, kita sebagai umatnya wajib percaya Nabi Muhammad gak pernah bohong. Tapi mengapa sampai diulang bertambah? Kata ulama yang pertama mengatakan mungkin di situ ada isyarat bahwasanya satu sedekah yang kita keluarkan akan kembali atau dibalas oleh Allah minimal 3 kali lipat dari Allah. Ketika Rasulullah berjalan di Isra wal Mi'raj bersama malaikat Jibril minal Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa, Rasulullah melewati suatu kaum, melihat banyak kejadian. Ada kejadian yang menyedihkan hati Nabi dan ada kejadian yang membuat hati Nabi bahagia. Di antara kejadian yang membuat hati Nabi bahagia, Rasulullah melewati suatu kaum yang kaum ini enak. Dia menanam satu tanaman, baru menanam, nggak usah merawat, langsung panen. Ketika panen ditanam lagi langsung panen. Rasulullah bahagia, bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril kok enak? Baru nanam satu panennya lebih. Kata Jibril, haula min ummati, itu umatmu nanti wahai Muhammad. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, umatmu yang senang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu sedekah dibalas 3 kali lipat oleh Allah. Kata ulama yang kedua bukan. Kata ulama yang kedua Nabi Muhammad ulang 3 kali bertambah karena Rasulullah tahu keadaan umat akhir zaman. Itu hanya menguatkan iman atau hati umat akhir zaman. Karena Rasulullah tahu banyak di antara kita umat akhir zaman mempunyai hati sifat takut miskin. Alhamdulillah. Seakan-akan Nabi Muhammad memberanikan kita, jangan takut miskin, sedekahlah, pasti bertambah. Maka daripada itu saya yakin Nabi hadirin yang hadir di sini tidak ada punya hati sifat takut miskin. Amin Allahumma. Tapi kata ulama silahkan dites. Ada ujiannya nih hadirin. Kalau kita ingin tahu mengukur hati kita ada sifat takut miskin atau tidak, biasanya kalau Jumatan atau biasanya pas setiap tarawih tadi ada kotak amal jalan di hadapan kita. Di kantong kita ada uang 20.000, juga ada uang 50, ada uang 100. Yang saya tanya yang masuk kotak amal yang mana? 20. Sifat takut miskin. Lu kok bisa betul? Kata ulama kita ini nabung, kita ini sedekah itu ibarat nabung di bank akhirat. Kadang Masya Allah orang PT Freeport bawa uang ratusan juta ke bank. Oh Masya Allah gak pakai takut, gak pakai mikir hadirin sampai di bank. Ada apa Pak? Saya mau nabung berapa? 100 juta. Ini baru bank dunia. Bisa jadi uang kita ditipu, bisa jadi banknya kebakar, uang kita hangus, bisa. Tapi mengapa bank akhirat Masya Allah istiqomah 20.000? Awal bulan gajian 50, minggu kedua 20.000 lagi. Makanya kita gak kaya-kaya. Kata ulama bukan harta kita yang sedikit, bukan, tapi sedekah kita yang sedikit menyebabkan harta kita sedikit. Karena Nabi Muhammad sudah menjamin gak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah. Kemudian yang ketiga, di dunia bagi orang yang sedekah wa ta'murud diyar, hidupnya dijamin bahagia. Hidupnya akan tenang di dunia. Itu kemuliaan di dunia. Fa ammal lati fil akhirah, 3 kemuliaan bagi orang yang sedekah di akhirat. Yang pertama, fatasiru dhillan fawqa ra'sih. Sedekahnya selama di dunia akan menjadi payung kelak di hari kiamat. Kita tahu di hari kiamat kita tahu di hari kiamat matahari didekatkan oleh Allah sejengkal di atas kepala manusia. Bagaimana panasnya hadirin, bagaimana banyak yang berkeringat, bahkan diriwayatkan ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya atau pusarnya, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Alhamdulillah. Orang yang rajin sedekah di dunia nggak akan berkeringat.
nggak akan merasakan kepanasan yaumul qiyamah. Kenapa? Dia mempunyai payung. Apa payungnya? Sedekahnya dia ketika hidup di dunia. Yang kedua, sedekah nanti di akhirat akan tasturul aurah, akan menutup aurat kita fi yaumil qiyamah. Kita tahu hadirin, kita semua nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nggak ada yang pakai baju, nggak ada yang pakai busana. Sudah nggak ada rasa malu lagi, karena kita takut, khawatir sebentar lagi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama yang pertama, maknanya sedekah menutup aurat. Nanti di hari kiamat dia auratnya ditutup dengan sedekahnya sehingga orang lain tidak bisa melihat auratnya. Kata ulama yang kedua, mungkin maknanya nutup aurat itu sedekah. Kelak ketika dihisab oleh Allah, dia ibarat dilihatkan oleh Allah amal-amalnya dari semenjak balik sampai dia meninggal. Amal baiknya ditontonkan oleh Allah, amal maksiatnya dilihatkan oleh Allah. Bukan hanya dia yang melihat, semua umat, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad melihat amal-amal kita. Kalau ini orang rajin sedekah, amal-amal buruknya dihapus oleh Allah, yang hanya ditontonkan amal-amal baiknya. Yang ketiga, watastur minan nar, sedekah akan menjadi benteng, jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang rajin bersedekah, hilang dari hati kita sifat takut miskin, sehingga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah, dan nanti waktu